Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ferry Arianto dengan NIM 072111333090. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Perspektif Aksiologi terhadap Otonomi Daerah dalam Masalah Kemiskinan. Untuk pada bab yang pertama, yaitu bab mengenai pendahuluan. Latar belakang dari penulisan artikel ilmiah ini karena masalah kemiskinan hampir dihadapi oleh berbagai negara dunia, termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan di setiap daerah memiliki penyebab yang berbeda-beda. Nah, setelah terjadi sebuah perubahan sistem pemerintahan Indonesia, lahirlah sebuah kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini dianggap akan bisa membantu penyelesaian dari otonomi daerah di setiap daerah yang memiliki penyebab masalah kemiskinan yang berbeda-beda. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, didapat sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana kegunaan otonomi daerah dalam permasalahan kemiskinan. Oke, untuk yang bab yang kedua, yaitu mengenai metode penelitian. Metode penelitian pada penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yang berbasis kepada studi kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dan juga untuk sumber-sumber dari data penelitian ini didapat dari jurnal, buku, website, dan yang terkait dengan topik yang sesuai dengan yang akan diteliti. Oke, kita masuk ke bab yang paling utama mengenai hasil dan pembahasan. Nah, untuk pembahasan yang pertama mengenai definisi aksiologi. Aksiologi sendiri dapat dipahami sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai masalah nilai dan kegunaan dari ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Selain dari pengertian tersebut, aksiologi juga dijelaskan oleh para ahli seperti Kaksoff yang menjelaskan aksiologi sebagai telaah hakikat nilai dasar dari pengetahuan. Sedangkan Wibisono menjelaskan aksiologi sebagai nilai-nilai patokan kebenaran, etika, dan moral dari pengetahuan. Dan yang terakhir, Jujun S. Surya Sumantri menjelaskan aksiologi sebagai relasi kegunaan pengetahuan yang didapat. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai otonomi daerah. Setelah terjadi sebuah perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem sentralisasi ke sebuah sistem desentralisasi, yang dimana di sistem desentralisasi terjadi sebuah perubahan gaya pemerintahan, yang dimana pemerintahan daerah dilimpahkan sebuah kekuasaan dari pemerintahan pusat.
konsekuensi dari perubahan sistem desentralisasi ini menghasilkan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini adalah sebuah kebijakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintahan daerah untuk mengatur daerah otonomnya dengan sesuai kemampuannya. Untuk dasar dari penerapkan otonomi daerah ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya yaitu mengenai kemiskinan. Kemiskinan, apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan itu berasal dari kata miskin yang berarti tidak punya harta dan serba kekurangan. Pengertian dari kemiskinan juga dijelaskan oleh beberapa sumber atau ahli seperti Badan Pusat Statistik yang menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam menyentuh batas dari garis kemiskinan. Yang kedua itu Yakob menjelaskan kemiskinan itu sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Wabeng juga menjelaskan kemiskinan itu dijelaskan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang terakhir yaitu Adi Sasmita menjelaskan kemiskinan itu sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memperoleh pangan, pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan juga kesamaan hukum. Jadi dari pengertian-pengertian beberapa ahli atau sumber dapat disimpulkan bahwa kemiskinan bukan hanya permasalahan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan atau perumahan dari manusia itu, tetapi juga menyangkut mengenai aspek pangan, pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan juga kesamaan hukum. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang inti dari artikel ini, yaitu otonomi daerah dalam masalah kemiskinan. Setelah dalam masalah kemiskinan, kemiskinan di setiap daerah memiliki sebuah problem atau sebuah penyebab di setiap daerah itu yang berbeda-beda. Nah, otonomi daerah yang kita pahami sebagai pelimpahan atau pemberian hak, kewajiban atau wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya, dapat membantu masalah kemiskinan ini untuk menyelesaikan lebih efektif dan stabil. Hal ini dilakukan dengan pemerintahan daerah membuat sebuah program kebijakan atau program kebijakan mengenai penyelesaian dari kemiskinan dengan menyesuaikan penyebab dari kemiskinan yang ada di daerahnya. Seperti pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan program Peti Koin Bermatra. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan program Satu Dinas, Satu Desa Miskin. Pemerintahan Provinsi Jabar dengan program unggulannya, yaitu OPOP, OVOK, Sukopor Cinta, dan juga Gerbang Desa. Oke, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu kesimpulan dari penulisan artikel ini. Perspektif aksiologi merupakan sebuah pandangan mengenai pentingnya atau bergunanya dari sebuah teori. Nah, perspektif aksiologi memandang otonomi daerah dalam masalah kemiskinan ini dianggap berguna untuk membantu menyelesaikan masalah dari kemiskinan. Hal ini dikarenakan faktor dari penyebab kemiskinan di setiap daerah yang berbeda-beda, otonomi daerah
yang kita pahami sebagai daerah dapat mengatur daerahnya tersebut bisa membuat sebuah terobosan kebijakan penyelesaian kemiskinan yang menyesuaikan dengan penyebab atau keadaan kemiskinan yang ada di daerahnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.